Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Dewan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema tips merawat ikan koi bagian kedua. Bagaimana kondisi koi saudara hari ini? Sehat-sehat bukan? Atau ada yang sakit? Adakah yang mengapung kesulitan bernapas atau berenang-renang kian kemari secara kencang? Jika ada yang mengapung dan berenang kencang tak beraturan, itu tandanya stres saudara. Berarti ikan koi saudara belum sejahtera. Mudah-mudahan ikan saudara sehat dan sejahtera semua. Ikan-ikan yang sehat, sejahtera mendatangkan sukacita bagi setiap orang di sekitarnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hal-hal penting merawat ikan koi, antara lain tentang ukuran kolam, sistem filter, dan daya pompa air, kemudian tentang fungsi dari masing-masing filter chambers sebagai filter mekanis, biologis, dan sterilisasi air dengan sinar ultraviolet. Selanjutnya kita akan belajar tentang hanya ikan sehat dan sejahtera yang ada dalam kolam, yang sakit harus disingkirkan. Kemudian kita belajar tentang populasi ikan dalam kolam proporsional dengan volume air. Selanjutnya nutrisi ikan jangan sampai berlebih tapi juga jangan kurang. Dan penambahan air dan perawatan filter secara reguler, dan perlunya arus air di dalam kolam. Pertama, pastikan hanya memasukkan ikan yang sehat ke dalam kolam. Hendaknya saudara membeli ikan dari penjual yang terpercaya dan memiliki pengalaman khususnya dalam menangani ikan koi dan punya fasilitas perkarantinaan. Jika saudara membeli ikan dari pasar, pastikan ikannya sehat dan harus dikarantina lebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Janganlah tergiur ikan murah dari penjual yang Anda tidak percaya pengalamannya mengenai ikan koi, karena ikan yang membawa penyakit akan sangat merepotkan. Setiap ikan baru haruslah dikarantinakan sedikitnya selama 5 hari, idealnya 14 hari. Sebab jika saudara memasukkan ikan baru ke dalam kolam yang sudah ada ikannya, jika ternyata membawa penyakit, malah bisa membawa kematian ikan-ikan lainnya. Kedua, populasi ikan hendaknya sesuai dengan ukuran kolam. Hal yang sering menjadi awal menurunnya kondisi kualitas air di kolam adalah populasi ikan yang berlebih, tidak sebanding dengan volume air kolam. Dampaknya filter lekas kotor, dan jika kurang disiplin membersihkan tentunya kualitas air menurun, level amoniak bisa meningkat, dan pH air bisa menjadi rendah. Disarankan janganlah terburu-buru untuk menambah ikan koi kalau sistem filter dan volume kolamnya sudah terbatas. Sebagai patokan kepadatan populasi normal kolam ikan dengan volume 1 meter kubik bisa dihuni oleh 5 ekor ikan berukuran 35 cm. Kalau ikannya kecil-kecil misalnya 20 cm, bisa muat 20 ekor. Tapi perlu diingat, ikan koi tumbuhnya lumayan pesat. Jadi pikirkan ke depannya, ikan yang 20 cm akan menjadi 35 cm dalam waktu kurang lebih hanya 7 bulan. Ketiga, membatasi pemberian pakan. Memberikan pakan koi hendaknya secukupnya saja, janganlah berlebih. Jika berlebih, maka sisa pakan bisa dengan cepat mengotori filter dan kotorannya menjadi banyak. Ikan yang terlalu banyak makan juga tidak sehat, bisa mengganggu dalam pernapasan karena tidak bisa gesit bergerak. Jika kadar oksigen air rendah, maka dia akan mengalami sulit bernapas. Sangat jarang ikan mati karena kelaparan, tapi banyak ikan mati karena kekenyangan. Malah ikan ada kalanya perlu dipuasakan setidaknya 1-2 hari dalam seminggunya. Bahkan ikan jantan dan betina dewasa yang mau dipijahkan atau dikawinkan perlu puasa untuk 2-3 hari. Puasa ini perlu dilakukan untuk menurunkan level amoniak di kolam sehingga ikan koi saudara bisa lebih segar bernapas. Keempat, penambahan air dan pemeliharaan filter kolam. Sekalipun kolam saudara bagus, tidak ada bocor,
Air kolam selalu saja menyusut volumenya karena ada penguapan. Apalagi jika kolam saudara ada air terjunnya, maka penguapannya air menjadi tinggi. Untuk menjaga kualitas air terjaga baik, perlu kiranya dilakukan penambahan dan penggantian air secara berkala. Saudara bisa mengurangi air hanya 20-30%-nya dan saudara masukkan air baru sebanyak air yang berkurang. Penambahan air hendaknya yang terbebas dari klorin sebab bisa meracuni ikan. Air dari sumber tanah lebih baik. Penggantian air ini perlu untuk menurunkan level amonia di dalam kolam. Kalau kolam koi saudara terbuka dan masuk air hujan, maka penambahan air bisa dikurangi karena sudah ditambah secara alami oleh air hujan yang masuk ke kolam tersebut. Pencucian media filter. Media filter hendaknya dilakukan pencucian secara berkala. Saudara bisa lakukan misalnya sekali dalam sebulan atau sekali dalam 2-3 bulan, bergantung pada populasi ikannya. Jika populasi ikan dalam kolam banyak, tentunya limbahnya juga cepat berkumpul di media filter. Arus air di dalam kolam. Ikan koi termasuk jenis ikan yang menyukai arus air. Hendaknya air dalam kolam memiliki arus dari air masuk ke dalam menuju keluar kolam atau menuju kamar filter. Air yang bergerak akan meningkatkan kadar oksigennya. Pengamatan perilaku ikan. Para pencinta ikan koi biasanya juga sangat peka dengan perilaku ikan. Ikan yang sehat dan sejahtera dapat dengan mudah dilihat dari perilakunya. Para koi lover dapat membedakan dengan mudah apakah ikannya senang atau susah, sehat atau sakit. Hal ini dapat dikenali dari perilakunya. Mereka dipastikan melakukan pekerjaan merawat ikan koi dengan kasih sayang. Koi lover dipastikan merawat ikan-ikannya dengan rajin dan penuh kasih sayang seperti merawat anak. Ikan koi yang dirawat secara baik dipastikan ikan-ikan itu sehat, sejahtera. Ikan-ikannya menjadi jinak dengan warna-warni yang cerah, indah, dan menyenangkan. Para pencinta koi selalu memberikan terbaik untuk ikan koi kesayangannya. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan rajin pasti menghasilkan yang terbaik. Ada firman Tuhan tertulis, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om.